Salam, salam sejahtera, salam pembebasan, salam Melanesia. Saya ucapkan untuk rakyat dan bangsaku yang tercinta. Pada hari ini Sabtu, tanggal 18 Juli tahun 2020. Jumpa kembali dengan saya Dr. Randus Septin Mamburai Paiki, the President of the State Republic of Melanesia. Pada hari ini saya sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo dan semua penentu kebijakan yang ada di seluruh Republik Indonesia bahwa Provinsi Papua terpaksa, sekali lagi, Provinsi Papua terpaksa diberikan status otsus itu karena ada opsi merdeka berdasarkan proklamasi 14 Desember 1988, di mana Dr. Tom dan kami semua masih dihukum sebagai jaminan politik kemerdekaan Indonesia Barat dalam penjara. Namun upaya reformasi terus bergulir sejak tanggal 14 Desember 1988 itu hingga menghadirkan Palang Merah Internasional atau ICRC, the International Committee of the Red Cross. Ketika situasi politik bertambah memanas karena peristiwa penyanderaan di Mapenduma pada waktu itu yang ikut mempercepat proses kemerdekaan Indonesia Barat, maka oleh Presiden Soeharto segera diupayakan pembunuhan terhadap Dr. Tom, dan rencana itu diwujudkan pada tanggal 12 Maret 1996. Lalu pemerintah Indonesia membangun isu politik baru melalui PDP, Presidium Dewan Papua, pimpinan TCOLY, dengan dukungan dana miliaran rupiah dari pemerintah Indonesia, merekrut sebagian besar rakyat Papua baik yang berada dalam negeri maupun yang berada di luar negeri seperti di Eropa, Pasifik, Papua Nugini dan lain-lain sebagainya. PDP menjerumuskan semua rakyat ikut jalan lebar yang disangka orang jalan yang benar, padahal masuk ke dalam jurang kebinasaan. Semua orang terjebak dengan bahasa sebentar lagi kita sudah merdeka. Tetapi kata merdeka dalam bingkai NKRI disembunyikan, yaitu otsus yang sekarang sudah gagal itu. Ingat baik-baik. Otsus yang sekarang sudah gagal total ini, yang oleh Bapak Herman Wayoyi. Bapak Herman Wayoyi menyebutnya sebagai sekali lagi upaya menggiring rakyat Papua kepada harapan yang sia-sia. Sementara reformasi itu terus bergulir selama 10 tahun, yaitu pada tahun 1988 Profesor Dr. Amin Rais, Dr. Mokhtar Pakpahan, Dr. Sri Bintang Pamungkas, Dian Damayanti menggerakkan reformasi itu secara besar-besaran di seluruh Indonesia. Dan hasilnya adalah Presiden Soeharto lengser dari kursi kepresidenan. Kemudian pembentukan opini segera dibentuk di bawah pimpinan Jenderal Lapangan untuk Indonesia, Teis LY. Pengiriman tim yang terdiri dari 100 orang tanpa sedikit pun memperdulikan dan menghargai kami sebagai jaminan politik. Yang karena proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia Barat kami dipenjarakan, sama sekali tidak dihargai. Hasil perjuangan para pejuang kesiangan di zaman reformasi itu adalah TCLY dibantai dengan cara, saudara-saudara, TCLY dibantai dengan cara dicekik lalu dibuang persis seperti binatang. Kemudian disusul antek-anteknya mati satu persatu sampai hari ini. Eksekutor TCLY mengaku secara jujur kepada anak saya Pendeta Melki di Timur Tengah bahwa dialah yang membunuh TCLY.
Lalu pendeta Melki bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membunuh teis?" Yang dijawab olehnya, "Karena teis menipu orang Papua." Pada waktu kami dibebaskan pada tanggal 28 Desember 1999, kami segera dibenturkan dengan pembentukan tembok opini yang sudah memang disiapkan untuk menghadang kami. Ketika semua orang sudah mengaku menerima Otsus Bentura bentuk Indonesia dengan PDP pimpinan TI Seluai, maka hanya kamilah yang menolak Otsus itu. Pada tanggal 1 November tahun 2001, saya membuat petisi menolak Otsus di gedung Gereja Rasuli Kristus Bangkit Hamadi Rawa. Dan hasilnya adalah saya ditahan sampai hari ini, ditahan tanpa vonis. Hingga sekarang sudah 20 tahun hidup tanpa perlindungan hukum di atas tanah saya sendiri. Karena penolakan Otsus itu tanggal 1 November tahun 2001 sampai hari ini. Saya orang pertama yang tolak itu. Ketika semua orang menerima Otsus di bawah pimpinan TI Seluai. Sekarang hasilnya mana? Ya. Orang lebih suka sekali untuk dibohongi dan ditipu oleh Indonesia ini. Karena apa? Anda tidak mengerti politik Anda sendiri. Sementara orang lain ada berjuang mati-matian untuk menolong Anda, tapi Anda sendiri tidak mau menolong dirimu sendiri untuk merdeka. Ada seorang ibu yang Cina katakan, ibu orang Cina katakan kepada saya, "Kalau kamu tidak merdeka, maka kamu adalah bangsa yang paling terbodoh di dunia ini." Camkan ini baik-baik, saudara-saudara. Oleh karena itu pada hari ini saya Dr. Andus Septin Mamurai Paigi, dalam kapasitas saya sebagai Presiden Negara Republik Melanesia, proklamasi 14 Desember 1988. Ya. Dan atas nama dan sebagai Ketua Kongres Nasional Papua Barat untuk Pembebasan atau West Papua National Coalition for Liberation Weapon Cell, atas nama 27 organisasi perlawanan yang berafiliasi di bawah payung organisasi Weapon Cell, dan atas nama seluruh rakyat dan bangsa Indonesia Barat, menyatakan dengan tegas, menolak dan sekali lagi menolak dan sekali lagi menolak otonomi khusus jilid 2, tawaran murahan dari pemerintah Indonesia dalam nama Bapa Yahweh Elohim Israel, dalam kemuliaan otoritas dan di bawah Yesus HaMasiah. Saya tolak itu. Barang siapa yang mencoba-coba, sekali lagi, barang siapa yang mencoba-coba memaksakan kehendak Anda, maka Bapa Yahweh Elohim yang akan menjadi gembala kami akan berperang menentang engkau. Tidak peduli Anda siapa, dari mana Anda, orang asli Papua atau non asli Papua, Kristen atau non Kristen, pemerintah ataupun bukan, atau pemerintah ataupun rakyat. Camkanlah itu baik-baik. Bapa Yahweh Elohim Israel akan berperang menentang Anda. Ya. Jangan terus membuat rakyat ini terus menderita. Ya. Itu. Demikian pernyataan kami. Dan atas perhatian saudara Presiden Insinyur Joko Widodo dan seluruh rakyat bangsa Indonesia dan masa dan Melanesia Barat, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali di dalam video berikutnya. Tuhan Adonai Besem Yesus HaMasiah memberkati Anda semua.